Pemirsa pecinta sepak bola dimanapun Anda berada, mari kita sejenak melupakan gemerlap lampu stadion megah, rumput hijau yang dipangkas rapi, dan taktik modern ala tiki-taka. Bayangkan sebuah pertandingan tanpa wasit, tanpa kartu kuning, dan tanpa aturan yang membatasi. Sebuah era di mana para pesertanya bisa kehilangan nyawa hanya demi mencetak satu gol ke gawang lawan. Ya, saudara-saudara, apa yang kita saksikan hari ini sebagai olahraga paling indah di dunia memiliki akar sejarah yang sangat brutal, berdarah, dan jauh dari kata sportif. Ini adalah kisah tentang mob football, leluhur sepak bola yang lahir dari kerasnya jalanan dan lapangan berlumpur, di mana harga diri sebuah desa dipertaruhkan dengan darah, tulang yang patah, dan semangat juang kelas pekerja yang tak kenal ampun. Sejarah panjang dan brutal ini dimulai jauh di abad pertengahan Inggris, sekitar abad ke-12. Di masa itu, tidak ada lapangan dengan ukuran pasti. Lapangan pertandingan mereka adalah seluruh wilayah desa, melintasi sungai, menembus hutan, bahkan menghancurkan pasar dan pekarangan rumah warga. Permainan yang dikenal sebagai mob football atau sepak bola massal ini bukan sekedar ajang olahraga, melainkan sebuah tradisi komunal yang mengikat solidaritas warga. Ratusan pria dari dua desa tetangga akan saling berhadapan, bagaikan dua pasukan tempur yang siap berperang di medan laga. Tidak ada formasi 4-3-3 atau strategi jebakan offside. Satu-satunya taktik yang berlaku adalah maju terus, pantang mundur, menembus barikade manusia dengan kekuatan fisik murni, mengabaikan rasa sakit demi kejayaan wilayah mereka. Coba Anda bayangkan pemirsa, bola yang mereka gunakan saat itu bukanlah bola berteknologi aerodinamis mutakhir yang biasa kita lihat di layar kaca. Sama sekali bukan, Bung. Mereka menggunakan kandung kemih babi asli yang ditiup dan diikat rapat, lalu dilapisi dengan kulit kasar agar tidak mudah pecah. Bola tradisional ini sangat berat, tidak bisa memantul dengan baik, dan sangat sulit untuk dikendalikan. Namun disitulah letak tantangannya. Mengontrol bola babi ini di tengah terjangan puluhan kaki lawan membutuhkan keseimbangan dan keberanian luar biasa. Setiap kali bola ini ditendang melambung ke udara, sorak-sorai ribuan warga desa pecah menyambut duel udara yang siap memakan korban luka selanjutnya. Sebuah pemandangan yang mendebarkan hati. Dan jika kita berbicara soal lapangan pertandingan, lupakan sejenak tentang garis putih rapi, area penalti, atau kotak kiper. Lapangan bagi para pejuang jalanan ini adalah dunia nyata itu sendiri. Permainan bisa dimulai dari pusat desa yang satu, dan tujuannya adalah membawa bola sejauh beberapa mil menembus batas desa lawan. Bayangkan, Bung, mereka berlari menghancurkan lapak-lapak di pasar tradisional, menerjang derasnya aliran sungai yang dingin, melompati pagar rumah warga, hingga bergumul di kubangan lumpur peternakan. Bagi masyarakat pekerja kelas bawah saat itu, ini adalah bentuk pelampiasan yang paling murni. Tidak ada rasa hormat pada properti, yang ada hanyalah insting untuk memenangkan supremasi teritorial dengan segala cara yang memungkinkan. Aturan permainannya, jika ada satu kalimat untuk mendeskripsikannya, itu adalah kekacauan total yang dilegalkan. Tidak ada wasit yang meniup peluit saat terjadi pelanggaran keras, saudara-saudara. Satu-satunya aturan tidak tertulis yang dipegang teguh hanyalah larangan untuk membunuh lawan secara sengaja. Ya, Anda tidak salah dengar. Selama Anda tidak melakukan pembunuhan terencana, semua aksi lainnya dianggap sah di mata hukum mob football ini. Mencek kick, menjegal dari belakang dengan dua kaki, meninju wajah, hingga menindih tubuh lawan beramai-ramai layaknya tumpukan manusia, semuanya adalah bagian dari taktik harian. Ini adalah arena gladiator versi Inggris kuno, di mana hanya mereka yang memiliki nyali baja dan fisik terkuat yang mampu bertahan hidup hingga peluit imajiner dibunyikan. Salah satu tradisi paling terkenal dari era brutal ini adalah pertandingan Shrovetide Football. Diadakan secara rutin setiap tahun pada hari Selasa sebelum perayaan Rabu Abu, festival ini mengubah seluruh penjuru kota menjadi medan peperangan suci. Ribuan pria kelas pekerja berkumpul dengan semangat membara yang bisa kita rasakan hingga hari ini. Saat sang tokoh kehormatan melemparkan bola ke tengah kerumunan, seketika itu juga meledaklah badai adrenalin yang tak terbendung. Gelombang manusia saling berbenturan menciptakan gemuruh suara yang menggetarkan kaca-kaca jendela rumah. Saudara-saudara, ini bukan sekedar mengejar bola. Ini adalah pembuktian harga diri kaum pekerja keras yang menolak tunduk pada kerasnya kehidupan masa lalu. Lihatlah pergerakan masif di tengah lapangan imajiner ini, Bung. Ini adalah The Stampede, sebuah gelombang dorongan manusia yang tak terbendung.
Layaknya formasi bertahan prajurit kuno di masa lampau, ratusan pria saling mengunci lengan dan bahu mereka, mendorong bola perlahan-lahan inci demi inci ke depan. Taktik ini sangat mengandalkan kekuatan otot murni dari para pandai besi dan buruh kasar. Begitu rapatnya kerumunan ini, hingga seorang pemain yang jatuh ke tanah berisiko besar terinjak-injak oleh ratusan sepatu bot berlumpur. Ketegangan mencapai puncaknya di titik ini. Sungguh sebuah demonstrasi fisik yang membuat kita menahan napas. Tak ada ruang untuk kelemahan di sini, saudara-saudara. Hanya kekuatan absolut yang berbicara lantang. Tentu saja, gaya permainan barbar semacam ini menelan sangat banyak korban. Catatan sejarah menunjukkan daftar cedera yang sangat mengerikan pasca pertandingan berakhir. Mulai dari hidung yang patah, bahu yang terkilir, gigi yang rontok, hingga patah tulang kaki parah akibat jegalan brutal yang tak berkesudahan. Darah segar kerap kali mewarnai jalanan berbatu yang dingin, menjadi saksi bisu dari kerasnya persaingan antar desa ini. Namun anehnya pemirsa, para pemain yang babak belur ini justru tidak pernah mengeluh kesakitan. Bagi mereka, luka-luka ini adalah lencana kehormatan. Semakin banyak perban yang mereka kenakan keesokan harinya di tempat kerja, semakin tinggi pula rasa hormat yang mereka dapatkan dari sesama rekan kelas pekerja. Mentalitas bajah yang sungguh tak tertandingi. Namun, intensitas dan kekacauan luar biasa ini akhirnya memancing amarah besar dari pihak otoritas kerajaan. Pada awal abad ke-14, tepatnya di masa pemerintahan Raja Edward II, sebuah dekrit sejarah yang mengejutkan dikeluarkan. Sang raja dengan tegas melarang permainan sepak bola massal ini di seluruh penjuru negeri. Alasannya sangat jelas, suara bising yang memekakan telinga, kerusakan properti warga yang tak terhitung jumlahnya, dan terganggunya ketertiban umum membuat kerajaan merasa terancam oleh mobilisasi massa besar-besaran ini. Prajurit kerajaan dikerahkan ke desa-desa untuk membubarkan setiap kerumunan yang kedapatan memainkan bola babi tersebut. Ancaman hukuman penjara yang menakutkan bagi siapa saja yang berani melanggar titah raja ini mulai diterapkan. Apakah ini menjadi akhir dari sepak bola? Tentu saja tidak, Bung. Saudara-saudara, larangan kerajaan tersebut secara mengejutkan justru menjadi bensin yang menyiram api semangat perlawanan kelas pekerja. Mereka menolak keras untuk melepaskan satu-satunya hiburan dan sumber kebanggaan yang mereka miliki saat itu. Pertandingan sepak bola kini bertransisi menjadi sebuah gerakan bawah tanah yang sangat rahasia. Alih-alih bermain di tengah kota yang ramai dan terbuka, mereka mulai membawa bola kulit babi mereka ke dalam hutan-hutan lebat, lembah yang tersembunyi, atau bermain secara senyap di tengah malam di bawah cahaya bulan demi menghindari patroli ketat prajurit kerajaan. Tensi permainan tidak menurun sama sekali, bahkan semakin liar tak terkendali. Disinilah mentalitas pantang menyerah dari para pendahulu kita benar-benar teruji. Olahraga ini menolak keras untuk mati. Ia justru bertahan hidup dan berkembang dalam bayang-bayang sejarah yang gelap. Berabad-abad lamanya, perlawanan diam-diam ini terus berlanjut tanpa henti dari masa ke masa. Permainan berkembang secara alami dari satu generasi ke generasi berikutnya, diwariskan dari ayah kepada anak lelakinya layaknya sebuah pusaka keluarga yang sangat berharga. Meskipun seringkali diwarnai oleh konflik antar desa dan kekerasan fisik, ada satu hal yang mulai terbentuk perlahan-lahan dari dalam bayang-bayang kegelapan ini, yaitu rasa persaudaraan yang luar biasa erat. Ya pemirsa, ketika Anda berjuang bersama meneteskan darah dan keringat di atas rumput liar demi nama baik desa, sebuah ikatan komunal yang sangat kuat akan tercipta seketika. Ikatan sakral inilah yang nantinya menjadi pondasi utama dari fanatisme supporter sepak bola modern. Fanatisme yang lahir bukan karena uang atau ketenaran semata, melainkan murni karena cinta tanpa syarat pada daerah asal mereka tercinta. Memasuki era revolusi industri pada abad 18, lanskap alam tanah Inggris mengalami perubahan yang sangat drastis, secara tidak langsung mengubah wajah permainan ini secara permanen. Desa-desa kecil yang tenang mulai digantikan oleh deretan pabrik-pabrik raksasa dengan cerobong asap yang terus mengepulkan polusi ke udara. Lapangan terbuka luas dan padang rumput hijau yang indah dikonversi paksa menjadi area perumahan padat dan kumuh bagi para buruh pabrik.
Dengan ruang terbuka yang semakin menyempit, permainan sepak bola massal yang melibatkan ratusan orang secara otomatis menjadi mustahil untuk dilakukan di lingkungan perkotaan yang sesak. Para pekerja pabrik ini harus mulai memutar otak dan beradaptasi secara cerdas, mencari sepetak tanah kosong kecil di antara gang-gang sempit, mengurangi drastis jumlah pemain, dan pada akhirnya menciptakan sebuah versi permainan yang lebih terfokus. Sebuah transisi taktis yang amat krusial mulai terlihat perlahan, Bung. Di saat yang bersamaan dengan perlahan menghilangnya mob football dari jalanan kota industri, permainan ini secara sangat ironis justru mulai menemukan rumah baru yang aman di balik tembok-tembok kokoh sekolah-sekolah elit para bangsawan Inggris. Para pemuda terpelajar dari kelas atas ini mulai mengadopsi permainan keras milik kelas pekerja, memainkannya dengan gaya mereka sendiri di halaman rumput sekolah yang sangat luas, rata, dan terawat sempurna. Namun, ada satu perbedaan yang sangat mendasar di sini, pemirsa sekalian. Para pemuda bangsawan ini dengan cepat mendapati bahwa permainan tanpa aturan yang membebaskan kekerasan terlalu berisiko dan sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai disiplin akademis luhur yang mereka anut. Kekacauan murni yang selama ini menjadi ciri khas tak terpisahkan dari mob football harus segera dijinakkan. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa untuk membuat permainan brutal ini menjadi olahraga sejati yang bermartabat, mereka membutuhkan sebuah fondasi baru, yaitu sebuah aturan main yang baku dan mengikat secara universal. Mari kita saksikan momen revolusioner yang luar biasa ini, saudara-saudara. Upaya pertama dan paling serius untuk menyatukan berbagai gaya permainan liar ini melahirkan apa yang dikenal luas dalam catatan sejarah sebagai Cambridge Rules atau aturan Cambridge. Beberapa perwakilan sekolah elit bergengsi berkumpul merapatkan barisan untuk menyepakati dasar-dasar permainan yang jauh lebih beradab. Mereka mulai secara resmi menetapkan batasan dimensi area permainan yang jelas, menentukan durasi waktu pertandingan yang pasti, dan yang paling penting dari semuanya, mulai membatasi penggunaan kekerasan fisik secara ekstrim. Tendangan brutal langsung ke arah tulang kering lawan dan tindakan tak terpuji menjegal pemain dari arah belakang mulai dikecam dan dilarang keras. Ini adalah sebuah langkah monumental yang merubah total wajah sepak bola untuk selama-lamanya. Sebuah pergeseran taktis luar biasa dari sekadar adu kekuatan fisik menjadi sebuah kompetisi olahraga yang membutuhkan strategi cerdas, kelincahan tingkat tinggi, dan juga sportivitas tanpa batas di atas lapangan hijau. Puncak dari proses panjang evolusi aturan ini terjadi pada sebuah malam musim dingin yang membekukan di bulan Oktober tahun 1863. Di sebuah kedai minuman bersejarah bernama Freemason Tavern di pusat kota London, sebuah pertemuan yang akan mengubah dunia digelar. Perwakilan penting dari berbagai klub amatir dan sekolah ternama duduk bersama melingkar dalam sebuah ruangan yang dipenuhi asap cerutu yang mengepul, berdebat panas berjam-jam demi merumuskan satu set peraturan universal tunggal yang akan mengikat semua pihak secara adil. Pemirsa dimanapun Anda berada, ruangan remang-remang yang penuh intrik inilah yang pada akhirnya menjadi rahim sakral, tempat lahirnya Football Association atau yang lebih kita kenal sebagai FA. Asosiasi sepak bola resmi pertama di dunia akhirnya berhasil dibentuk malam itu, bertugas menjembatani masa lalu yang penuh darah dan kekacauan dengan masa depan olahraga modern yang sangat tertata rapi. Sebuah momen bersejarah yang sangat luar biasa dan layak mendapatkan penghormatan tertinggi dari kita semua pecinta sepak bola sejati. Namun tunggu dulu, ternyata tidak semua pihak yang hadir malam itu merasa puas dengan usulan aturan baru tersebut, Bung. Perdebatan paling sengit dan memanas malam itu berpusat pada satu hal krusial yang mengundang kontroversi besar. Apakah pemain diperbolehkan mertas kaki lawan dan memegang bola dengan tangan layaknya beruang yang berlari? Kubu garis keras yang dipimpin oleh perwakilan sekolah rugby menolak mati-matian penghapusan taktik brutal tersebut. Mereka berteriak lantang menganggap hal itu justru mengurangi esensi kejantanan dan keberanian dari permainan ini. Akhirnya, sebuah perpecahan besar yang menyakitkan tidak dapat dihindari lagi. Kubu yang setuju untuk melarang keras permainan tangan dan memutuskan untuk memfokuskan permainan murni menggunakan ketangkasan tendangan kaki, memilih memisahkan diri dan membentuk cabang olahraga baru Association Football, atau yang kini akrab di telinga kita dengan sebutan soccer. Garis batas telah ditarik dengan sangat tegas malam itu, dan sepak bola modern resmi mendapatkan identitas sejatinya sebagai olahraga kaki paling mematikan. Dengan terbentuknya aturan baku yang disepakati bersama, maka dimulailah era kompetisi resmi pertama di dunia, yaitu turnamen legendaris Piala FA. Pada awal kemunculannya,
Kompetisi bergengsi ini sangat didominasi oleh klub-klub amatir elit yang diisi oleh pria-pria kelas atas dan mantan siswa sekolah bergengsi yang terorganisir dengan sangat baik. Mereka bermain dengan gaya yang sangat elegan dan penuh percaya diri tinggi. Namun, dominasi kaum elit ini tidak bertahan lama, saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena perlahan tapi pasti, masyarakat kelas pekerja dari wilayah utara Inggris yang sangat keras mulai bangkit kembali untuk merebut apa yang sebenarnya menjadi warisan sah leluhur mereka. Klub-klub kejutan seperti Blackburn Olympic yang komposisi pemainnya 100% berisi para buruh kasar pabrik tekstil, tukang pipa dan pandai besi berotot, mulai mendaftarkan diri secara berani. Mereka datang bukan untuk bermain cantik dan mempesona. Oh, tidak, Bung. Mereka datang dengan fisik sekuat baja dan ambisi yang menyala-nyala untuk membuktikan bahwa kelas mereka di atas lapangan tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Dan tepat di titik sejarah inilah, kita mulai melihat sebuah revolusi taktis yang sungguh sangat jenius lahir dari rahim para kelas pekerja, khususnya dari tangan dingin para pemain tanah Skotlandia. Jika tim elit dari wilayah selatan mengandalkan taktik kuno menggiring bola sendirian sambil dikawal rapat oleh rekan setimnya yang sekilas sangat mirip dengan formasi kerumunan mob football masa lalu, para pekerja pabrik dari utara ini memperkenalkan gaya permainan yang sama sekali berbeda dan mengejutkan. Mereka mulai menggunakan taktik revolusioner passing game atau permainan umpan pendek cepat dari kaki ke kaki. Saudara-saudara sekalian, taktik operan kilat ini bukan hanya sangat efektif membongkar rapatnya pertahanan lawan, tetapi juga sangat brilian dalam menghemat stamina pemain selama durasi pertandingan yang panjang. Dengan operan-operan akurat yang mengalir deras tanpa henti bagaikan mesin pabrik yang bekerja sinkron satu sama lain, tim kelas pekerja ini sukses menghancurkan dominasi kaum elit. Percayalah, taktik tiki-taka kuno ini adalah titik balik paling krusial dari kebangkitan sepak bola modern. Kemenangan dramatis Blackburn Olympic dalam merengkuh Piala FA menjadi sinyal alarm kebangkitan olahraga ini sebagai hiburan utama yang paling ditunggu oleh masyarakat luas. Antusiasme publik meledak tak terkendali di setiap akhir pekan. Untuk menampung animo penonton yang terus membengkak luar biasa besarnya, stadion-stadion sepak bola pertama mulai didirikan secara permanen. Namun, jangan bayangkan stadion megah dengan kursi individu yang empuk dan nyaman, Bung. Sama sekali bukan. Stadion masa itu hanyalah sepetak padang rumput berlumpur yang dikelilingi oleh tribun kayu bertingkat yang sangat sederhana. Tempat puluhan ribu kelas pekerja berdiri berdesakan, bernyanyi lantang tiada henti, dan menumpahkan segala emosi penat mereka di akhir pekan setelah kelelahan bekerja 6 hari penuh di pabrik. Gemuruh suara mereka yang bersatu padu menggetarkan tanah di bawahnya, menciptakan atmosfer luar biasa mengintimidasi yang menjadi ciri khas tak tertandingi dari stadion Inggris hingga detik ini. Inilah teater impian yang sesungguhnya bagi kaum pekerja keras yang sangat haus akan sebuah kemenangan kehidupan. Perkembangan pesat dan popularitas yang meroket ini mau tidak mau memicu revolusi besar selanjutnya, yaitu lahirnya era profesionalisme sejati di dunia sepak bola. Pemain-pemain kelas pekerja yang memiliki bakat luar biasa pada akhirnya tidak lagi mampu membagi waktu secara fisik antara bekerja sangat berat di pabrik dan berlatih keras di lapangan hijau secara profesional. Berbagai klub mulai menyadari nilai emas murni dari bakat terpendam mereka dan mulai secara diam-diam membayar para pemain pahlawan lokal ini dengan koin emas murni setiap pekannya. Meskipun pada awalnya praktik ini ditentang keras habis-habisan oleh kubu bangsawan elit yang masih teguh memuja nilai amatirisme, arus deras modernisasi ini tidak bisa dibendung lagi oleh siapapun. Sepak bola resmi bertransformasi menjadi sebuah profesi yang sah, secara magis mengubah nasib para pemuda miskin tak berpunya menjadi pahlawan pujaan kota yang dibayar sangat mahal atas setiap tetes keringat perjuangan yang mereka tumpahkan. Ini adalah kemenangan finansial dan sosial yang sangat epik dan monumental bagi kelas pekerja, kelas bawah di seluruh daratan. Luar biasa sekali melihat perubahan nasib ini, pemirsa. Coba renungkan sejenak. Pria-pria yang sebelumnya harus rela berlumuran arang panas dan menghirup asap pabrik yang mematikan dari pagi hingga malam hari,
kini mampu menghidupi keluarga mereka dengan sangat layak hanya dari kepiawaian mereka dalam mengolah bola di atas lapangan rumput. Mereka bisa membeli makanan yang lebih bergizi, memakai pakaian yang lebih layak, dan yang terpenting, mereka mendapatkan status sosial yang jauh lebih terhormat di mata masyarakat. Sepak bola tidak lagi sekadar pelarian sesaat di akhir pekan atau pelampiasan rasa frustrasi atas kejamnya nasib, melainkan telah menjadi secercah harapan nyata bagi kehidupan yang lebih baik. Sebuah tangga mobilitas sosial vertikal yang paling menjanjikan yang pernah ada dalam sejarah kelas pekerja Inggris saat itu. Dan dengan status profesionalisme penuh ini, dedikasi waktu yang mereka curahkan untuk berlatih taktik secara intensif membuat kualitas pertandingan meningkat tajam secara drastis ke level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Dan ternyata, demam sepak bola sama sekali tidak berhenti hanya di daratan Inggris saja pemirsa sekalian. Seiring dengan semakin masifnya ekspansi global kerajaan Inggris dan maraknya rute perdagangan maritim dunia, para pekerja pelabuhan yang tangguh, pelaut pemberani, insinyur kereta api, dan tentara ekspedisi Inggris mulai membawa bola kulit kesayangan mereka ke seluruh penjuru dunia di dalam koper bawaan mereka. Mulai dari pelabuhan sibuk Buenos Aires di Argentina yang hangat, merambah hingga pesisir eksotis Rio de Janeiro di daratan benua Amerika Selatan, menyeberang ke dataran Afrika, hingga menyebar pesat di benua Eropa daratan, benih-benih sepak bola mulai ditaburkan dan berakar sangat kuat di hati masyarakat. Penduduk lokal di berbagai benua dengan sangat cepat jatuh cinta pada kesederhanaan aturan, namun dibalut dengan intensitas yang sangat luar biasa dari olahraga ini. Dalam waktu singkat, sepak bola bertransformasi ajaib menjadi sebuah bahasa universal tanpa membutuhkan kata-kata, menyatukan berbagai bangsa, ras, dan budaya yang berbeda dalam satu ritme permainan bola yang mempesona seluruh umat manusia di bumi. Lihatlah sekarang kemana perjalanan panjang dan berdarah ini telah membawa kita, saudara-saudara sekalian. Pemirsa yang saya hormati, setiap kali kita takjub melihat duel udara yang sengit, setiap kali jantung kita berdebar saat seorang bek tangguh melakukan tackle bersih yang memicu gemuruh stadion, dan setiap kali kita terhanyut emosi melihat sebuah tim berjuang mati-matian mengejar ketertinggalan hingga titik darah penghabisan di menit terakhir pertandingan, percayalah dengan segenap hati bahwa roh mob football dari masa lalu masih bersemayam hidup di sana. Semangat pantang menyerah yang membara, determinasi kelas pekerja yang secara absolut menolak untuk kalah takluk, dan loyalitas tanpa batas pada warna seragam kebanggaan kota adalah warisan paling sejati dari jalanan berbatu kuno yang dipenuhi darah dan peluh para nenek moyang kita. Ingatlah selalu, Bung, bukan di lapangan hijau yang mulus dan sempurna ini sepak bola dilahirkan, melainkan memancar kuat dari tekad baja mereka yang berjuang demi harga diri dan supremasi. Inilah sepak bola, olahraga terindah dan terbesar di muka bumi yang terlahir kuat dari akar sejarah yang paling keras. Sampai jumpa di partai mendebarkan selanjutnya.